Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Balik lagi, ini pertemuan jarak jauh kita yang kedua setelah PTS. Nah, sebelumnya silakan antum berdoa dulu sebelum belajar. Nah, siapkan peralatan tulisnya, pena, pensil, buku catatan, buku latihannya, penggarisnya, karena kita masih menggambar grafik fungsi kuadrat. Karena di bab ketiga ini, fungsi kuadrat ini yang bakal kita bahas masih tentang menggambar dan melukis grafik fungsi, dimana kemarin kita sudah membahas dengan cara menggunakan tabel. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas dengan cara menggunakan tujuan pembelajarannya menggunakan sumbu simetri, menentukan sumbu simetrinya, titik optimum atau titik puncaknya, titik potong grafik sumbu X-nya, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Nah, yang keempat adalah titik potong sumbu Y. Nah, dari keempat ini kita bisa menggambar grafik fungsinya tanpa kita harus tahu daerah asalnya. Berarti dari empat ini kita menentukannya bisa menggambar dan melukis grafik fungsinya. Nah, berikut ini bakal Ustazah terangkan cara untuk menentukan sumbu simetri, rumusnya, titik optimum atau titik puncak, menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Berikut contohnya. Kuadrat. Nah, di sini sudah saya bikinkan materi yang pertama itu yang kita bahas tentang grafik fungsi kuadratnya. Nah, pertama itu adalah bentuk umumnya. Bentuk umum fungsi kuadrat itu sama dengan persamaan kuadrat. Nah, bedanya di sini kalau persamaan kuadrat kita tidak menggunakan fx. Kalau fungsi kuadrat kita memisahkannya dengan fx. Itu yang fungsi kuadrat. Maka bacaan di sini adalah fungsi dari x. Fungsi x dari persamaan kuadratnya ini ax kuadrat tambah bx tambah c. Karena ada rumus fx, berarti itu yang disebut fungsi kuadrat. Nah, dengan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Sama dengan bilangan berpangkat atau persamaan kuadrat, a-nya tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, dan c-nya itu adalah bilangan real. Nah, di sini yang kita bahas yang pertama adalah grafik fungsi kuadrat. Dari fungsi kuadrat pembagiannya ada grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama, langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Langkah membuat grafik fungsi kuadrat itu yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang A itu grafik membuat titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang A titik potong sumbu X. Nah, ketika kalau dia titik potong sumbu X, berarti si Y-nya sama dengan 0. Kalau sumbu X, Y-nya 0. Nah, atau boleh kita misalkan Y0 itu tadi, Fx ini sama juga dengan Y. Fx itu sama dengan Y, makanya Y sama dengan 0 atau Fx-nya sama dengan 0. Nah, jadi dari titik potong itu kita peroleh X1-nya 0 dan X2-nya 0. Itu terhadap sumbu X. Nah, yang kedua itu titik potong terhadap sumbu Y, yaitu X-nya yang kita ganti 0. X-nya ganti 0, maka yang diperoleh adalah 0, C. C ini adalah tadi nilai konstanta. Karena X-nya 0, pasti nanti nilai dari Y-nya itu adalah 0, C, karena X-nya 0. Nah, yang ketiga atau yang C itu persamaan sumbu simetri. Kalau persamaan sumbu simetri itu ada dua rumusnya. Yang pertama ketika kita tahu nilai B, A, B, C-nya. Dan yang kedua ketika kita tahu akar-akar persamaannya. Yang untuk ini berarti sumbu simetrinya membuat dari min B per 2A ketika kita tahu nilai A, B, dan C. Nah, kalau yang untuk yang ini sumbu simetri ketika kita tahu akar-akar persamaannya X1 dan X2-nya, berarti X1 tambah X2 dibagi 2. Ini untuk persamaan sumbu simetri. Nah, yang keempat itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum itu Y sama dengan F XP. XP sama dengan min D per 4A. Min D per 4A. Ini dia min D, Y, nilai maksimum atau minimum. Y sama dengan X, XP sama dengan min D per 4A. Dengan D itu adalah diskriminan atau mencari diskriminan, kan sudah belajar B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Ini dia. Nah, apa sih titik balik maksimum dan titik balik minimum? Nilai maksimum, nilai minimum itu sama juga, kita bisa mencari titik balik maksimum dan minimumnya. Yang pertama, ketika dia maksimum, kurvanya terbuka ke atas. Kalau dia maksimum, kurvanya terbuka ke atas, nilai A-nya kecil dari 0. Ketika nilai A-nya kecil dari 0. Nah, nilai koordinat titik baliknya apa? XS dan YE. Nah, itu nilai titik baliknya. Berarti ada dua buah titik. Nah, untuk titik balik minimum, kurvanya terbuka ke atas dengan A-nya besar dari
balik minimumnya A-nya besar dari 0. Yang terakhir adalah titik puncak. Nah, kalau titik puncak itu adalah titik P yang dimisalkan titik P, titik puncak, yaitu memuat dari XP dan YP, nilai X dan Y-nya. Atau yang kita ketahui dari rumus ABC-nya bisa memakai rumus min B per 2A, min D per 4A. Itu untuk grafik fungsi kuadrat. Nah, berikut ini bakal dibahas tentang contoh dalam soalnya. Nah, berikut ini contoh soalnya. Yang pertama adalah gambarlah sketsa grafik dari fungsi kuadrat f(x), x kuadrat kurang 3x kurang 10. Nah, langkah yang pertama kita cari titik potong terhadap sumbu x. Yang pertama, tipot. Tipot ini titik potong ya. Tipot sumbu x. Kalau tipot sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Nah, di sini tipot sumbu x, y-nya sama dengan 0. Kalau y-nya sama dengan 0, berarti kita memisalkan, kita ambil nilai ini, fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 10. Y-nya 0, 0 sama dengan x kuadrat dikurang 3x kurang 10. Ini bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, berarti di sini kita mencari faktornya untuk mendapatkan nilai x. Nah, mencari faktornya kita bisa ada dengan 3 cara. Nah, sekarang Ustazah misalkan dengan cara memfaktorkan. Berarti kita faktorkan, yaitu di sini x dulu, x. Nah, 10 min 10 berarti ada 2 sama 5 faktornya. Di sini 2, di sini 5. Negatif 10 berarti salah satunya positif, salah satunya negatif. Karena di B-nya negatif ya, berarti di nilai 5-nya negatif dan di nilai 2-nya positif. Berarti kita tahu X-nya yang kita dapat yang pertama adalah X tambah 2 sama dengan 0. Ini sama dengan 0 tadi ya. Yang kedua, X kurang 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2 dan X sama dengan 5. Nah, ini titik potong sumbu X-nya. Titik potong sumbu X-nya. Kalau titik potong sumbu X-nya berarti titiknya adalah titiknya seperti tadi x1,0, x2,0. X1-nya min 2,0, ini titik yang kita dapat, dan 5,0 dan 5,0. Ini dua buah titik potong sumbu X yang kita dapat. Nah, yang kedua itu apa? Yang kedua kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya 0. Tipot yang B ya. Tipot sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Nah, di sini X-nya sama dengan 0, yaitu titiknya yang kita dapat 0,C. Coba kita buktikan. Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 10. X-nya 0, berarti ini Y ya. Fx sama dengan Y tadi kan. Makanya di sini 0 pangkat 2 dikurang 3 kali 0 kurang 10. Nah, ini dia Y-nya sama dengan 0, 0, sisanya min 10. Makanya titik yang didapat itu adalah 0,C. Langsung aja diambil, berarti di titik yang didapat adalah 0, min 10. Ini untuk titik potong sumbu Y dengan X-nya 0. Nah, yang ketiga apa? Persamaan sumbu simetrinya. Kalau persamaan sumbu simetri, kita udah dapat nilainya. Kalau kita udah ada nilai akar-akarnya, bisa kita gunakan nilai yang ini, X1 tambah X2. Kalau nilai A, B, C-nya yang kita ketahui, kita bisa nilai yang ini. Nah, Ustazah mau ambil salah satu, ambil ini saja. Berarti yang C, sumbu simetri itu XP. XP min B per 2A. Nah, di sini min B, B-nya berapa? Min 3. Min 3 berarti min dari min 3, A-nya 2 kali A-nya adalah 1. Berarti jawabannya 3 per 2. Ini untuk persamaan sumbu simetrinya. Persamaan sumbu simetri. Nah, yang keempat kita cari adalah nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nah, di sini kita tahu nilai A-nya itu adalah bernilai 1. A-nya di fungsi kuadrat itu kan X kuadrat dikurang 3 sama dengan 10. Berarti A-nya itu sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, berarti A-nya itu adalah besar dari 0. Kalau dia besar dari 0, dia memiliki titik balik minimum dan memiliki nilai minimum. Nah, nilai minimum di sini yang mana? Ini dia. YFXP ini berarti Y min, karena
karena dia minimum, Y minimum, nanti min D per 4A. Nah, di sini dia. Nah, saya sedikit di sini, berarti kita memiliki nilai minimum. Bawah ya. Nilai minimum. Y minimum itu sama dengan min D per 4A. Dengan D-nya tadi min B kuadrat, rumusnya B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, di sini Anda tinggal memasukkan nilai A, B, dan C-nya. Masukkan nilai A, B, dan C-nya. Kalau yang ditanya nilai, berarti kita memasukkan nilainya. Berarti nilainya apa? B kuadrat. Berarti B-nya yang mana tadi? Itu nilai B-nya min 3. Berarti min dari min 3 kita pangkatkan 2 dikurang 4 kali A-nya tadi 1, C-nya min 10. Nah, per 4 kali A, 4 kali 1. Lanjutkan di sebelah sini saja. Oke. Min dari min 3 pangkat 2 berarti min 3 pangkat 2 9 dikurang negatif 4 kali 1 4 kali 10 40, negatif kali negatif positif. Tambah 49 tambah 40 per 4 ya. 40 ya 4. Berarti ini jawabannya min 9 tambah 40 min 49 per 4. Itu untuk nilai Y minnya. Maaf nggak kelihatan, itu untuk nilai Y minnya karena 9 tambah 40 49 per 4 karena dia negatif berarti nilainya min 49 per 4. Itu nilai Fx minnya atau Y minimumnya. Nah, selanjutnya kalau kita cari titik puncak yang ditanya, titik puncak berarti titik balik minimumnya. Kalau titik balik minimum ini ya, tadi karena A-nya besar 0, berarti dia memuat yang ini. Nilai apa aja yang dimuat? Min B per 2A. Min B per 2A nilai apa tadi? Ini dia. Berarti yang dimuat itu adalah nilai dari ini 3 per 2 dan min D per 4A. Berarti yang ini 49 per 4. Nah, 49 per 4 itu nilai Y min. Berarti titik balik minimumnya, titik balik minimum yang terakhir itu yang E, titik balik minimum. Berarti P-nya, nilai P itu adalah min B per 2A tadi 3 per 2 per 2, koma min D per 4A ini dia tadi 49, berarti 49 per 4. Nah, ini titik-titik yang bakal kita hubungkan, nah bakal menghasilkan sebuah sketsa. Nah, ini titik balik minimum ini atau boleh dibilang ini juga titik puncak ya. Titik puncak. Nah, di sini bakal kita buat bentuk sketsanya. Nah, kita buat dulu gambar grafik fungsinya. Grafik fungsi berarti kita bikin dulu garis absisnya dan koordinatnya X, Y. Nah, di sini kita udah tahu beberapa titik. Yang pertama ada min 2,0, 5,0, 0, min 10. Ini titik puncak tadi, 3 per 2, min 49 per 4. Nah, ini nanti persamaan, ini sumbu simetri. Nah, ini sumbu simetri, ini Y min-nya karena dia A-nya besar dari 0, maka dia memiliki Y min. Nah, di sini, maaf ini ketutupan. Y min itu dia dapat karena dia memiliki A-nya besar dari 0. Nah, kita buat dulu sketsa grafiknya. Yang pertama kita tahu adalah titik min 2,0 dan 5,0. Min 2,0, min 2 nilai X, ini Y. Nah, min 2-nya X, Y-nya 0. Min 2 ini garis X, ini min 2. Kalau Y-nya 0 berarti posisinya di tengah, berarti di sini titiknya. Di sini titik min 2,0. Nah, yang kedua itu ada min 5,0. Ambil lagi, ini titik 0 untuk Y. Ini 5 untuk X, ini 5. Nah, untuk Y-nya berapa? 0 juga, maka titiknya tetap di sini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, titik apa lagi yang diketahui? Ada titik potong sumbu Y, yaitu 0, min 10. Nah, kita bikin lagi di sini garisnya min 10,0. Kita sketsakan saja. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6. Nah, di sini min 10. Nah, diminta titiknya adalah 0,-10. 0 milik X, 0-nya milik X, Y-nya min 10. Berarti min 10 ke bawah, ini titiknya. Ini untuk titik potong sumbu Y dengan X-nya 0, berarti 0,-10. Nah, titik apa lagi yang ada? Titik yang kita tahu tadi adalah titik pada sumbu simetri atau titik puncaknya ada 3/2, -49/4. Nah, kalau untuk sumbu simetri itu 3/2. 3/2 untuk nilai X, ini berarti di titik puncak itu ya. Ini untuk nilai X dan ini untuk nilai Y. Nah, min 49/4. Min 49/4 itu kalau kita jadikan pecahan dia menjadi 12 1/4. Ini menjadi, ini kita rubah, ini bisa jadi 12 1/4 ya. Nah, 12 1/4 posisinya di mana? Negatif. Di sini 10. Berarti kita kira-kirakan saja. Ini tarik lagi garisnya ke bawah. Nah, kita misalkan yang posisinya di sini. Nah, untuk X-nya 3/2. 3/2 itu 1/2. Satunya di sini, 1/2-nya berarti di setengah sini. Nanti kita tarik garisnya, berarti ini titik tengahnya dari sumbu simetri. Nah, kita tarik di sini. Di sini untuk min 49/4 atau 12 1/4. Nah, ini dia untuk titik puncaknya. Berarti posisi titik puncaknya di sini. Itu dia. Nah, selanjutnya apa? Berarti kita tinggal menghubungkan si garisnya lagi. Kita hubungkan garisnya untuk membentuk sebuah grafik fungsi kuadrat. Maaf. Kita hubungkan garisnya. Berarti ini dia ya. Nah, ini dia di titik puncak. Posisinya itu nanti melengkung seperti parabola untuk titik puncaknya. Nah, kita sambung. Dia harus melewati nilai titik-titik potong tadi. Nah, dia harus melewati nilai titik potong tadi. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini bentuk gambar sketsa grafik fungsi kuadrat untuk persamaan f(x) kurang 3x kurang 10. Nah, ini dia. Ini grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 3x kurang 10. Nah, bentuknya untuk grafik fungsi kuadrat ini selalu seperti bentuk parabola. Ini dia. Karena dia melengkung, dia punya titik puncak. Titik puncaknya di bawah karena dia titik puncak minimum, Y min punyanya. Ini dia titiknya. Yang 49,4, 49/4 dengan 1/2. Ini 1/2. Nah, itu dia bentuk sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, berikut ini adalah contoh yang kedua, itu untuk masih melukis grafik fungsi kuadrat, tapi dengan f(x)-nya itu adalah min x kuadrat tambah 4x ditambah 12. Nah, hal pertama yang harus kita cari dalam menggambar grafik fungsi adalah langkah-langkah yang pertama, berarti kita tentukan titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, persamaan sumbu simetri. Nah, nanti ada nilai maksimum atau minimumnya. Titik puncak, untuk titik puncak juga sama, itu titik puncak tergantung, kalau dia maksimum berarti titik baliknya titik maksimum, kalau dia minimum berarti titik baliknya minimum. Nah, untuk yang pertama itu titik potong sumbu x. Nah, kalau titik potong sumbu x berarti yang kita cari adalah y-nya sama dengan 0. Ini untuk y sama dengan 0 ya. Ketika titik potong sumbu x, y-nya itu 0. Nah, kalau y-nya 0 berarti kita ambil f(x) itu kan sama dengan y. f(x) itu sama dengan y. Maka kalau f(x)-nya min x kuadrat ditambah 4x ditambah 12. Nah, f(x) ini yang y berarti 0 sama dengan min x kuadrat ditambah 4x ditambah 12. Maaf, 12 ya. Nah, di sini kita udah tahu di bentuk yang itu adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat berarti kalau kita mencari nilai x-nya kita harus memfaktorkan atau pakai rumus ABC. Nah, di sini Ustazah pakai memfaktorkan saja biar lebih gampang. Berarti di sini
Karena kalau negatif berarti negatif kita kalikan positif maka hasilnya negatif. Nah, x kuadrat min x kuadrat berarti min x kali x, itu udah dapat min x kuadrat. Nah, sekarang lihat di nilai 12. 12 itu faktor 12 apa saja yang nanti kalau kita kalikan hasilnya 12, nah kita tambah atau kita kurang hasilnya bisa mendapatkan 4. Kalau 12 kan 1 kali 12, 12 kurang 1 nggak bisa 4. Nah, 12 faktornya lagi 2 sama 6, 2 sama 6, 2 kali 6 sudah 12. Nah, 6 tambah 2 atau 6 kurang 2 ada nggak hasilnya 4? Ada ya, berarti kita bisa pakai 2 sama 6. Di sini 2, di sini 6. Nah, dia karena positif, si 12-nya positif, perhatikan, si 12-nya positif nih. Nah, untuk yang 4x itu juga positif. Nah, hati-hati karena di x kita ada min x dengan x. Nah, kalau ada min x dengan x, nanti kan kita mengalihkan seperti ini. Nah, di sini kan dia negatif. Min x kali 6 berarti min 6x, min 6x. Kalau min 6x nanti di duanya juga negatif. Makanya kita posisikan ini kurang, di sini juga kurang. Karena min kali min hasilnya positif. Kenapa tidak positif, Zah? Karena nanti kalau dia positif, min x kali 6 itu udah dapat min 6x. Sedangkan kita butuh si 6-nya itu positif untuk mendapatkan nilai 4-nya juga positif. Nah, coba kita periksa dengan cara min x kali x, min x kuadrat. Min x kali min 6, berarti min kali min sudah positif. 6 kali x, 6x kurang 2x, 6 kurang 2 dapatnya 4x, sudah benar. Negatif kali negatif positif, 2 kali 6 12. Berarti ini sudah faktor dari min x kuadrat ditambah 4x ditambah 12. Nah, di sini kita cari nilai x-nya karena kita butuh titik potong. Kalau titik potong sumbu x berarti kita ambil nilainya min x kurang 2 sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, berarti min x, atau kita pindahkan x ya, karena negatif x-nya kita pindahkan jadi positif sama dengan x. Benar ya? Negatif pindah jadi positif. Kalau ini x kurang 6 sama dengan 0, berarti x-nya adalah min 6. Berarti ada 2 buah x, min 2 dengan min 6. Berarti titik potong untuk sumbu x, titik potong untuk sumbu x adalah ada titik min 2 dengan 6 ya, bukan min 6 ya, karena min 6-nya minnya pindah masih di 6 ya, maaf. Oke, lanjut. Berarti x yang pertama titik potongnya adalah x yang pertama maaf, min 2, x-nya min 2, berarti min 2, 0. Ini titik potong yang pertama. Satu lagi apa? 6, berarti 6,0 karena y-nya semuanya adalah nilainya 0. Nah, itu adalah nilai titik potong untuk sumbu x ketika y-nya 0. Nah, untuk yang kedua, titik potong sumbu y. Kalau titik potong sumbu y, berarti kita ambil adalah x-nya yang sama dengan 0. Nah, bikin lagi fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x ditambah 12. Yang 0 adalah x, berarti ini nilai y sama dengan 0 kuadrat tambah 4 kali 0 tambah 12. Berarti y-nya sama dengan 12. Titiknya adalah x-nya tadi berapa? 0, berarti 0,12. Itu untuk titik potong sumbu y. Sudah ada 3 buah titik, min 2,0, 6,0, 0,12. Nah, sekarang untuk persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri kita udah tahu kemarin rumusnya ada 2, tapi Ustazah sarankan pakai yang selalu yang ini. XP sama dengan min B per 2A. Karena nanti kita bakal tahu nilai A, B, dan C-nya saja. Oke, min B dari nilai itu tadi apa? Ini nilai A-nya apa? A-nya min 1, B-nya 4, C-nya 12. Min 1 untuk A, nah ditanya B, min B. B-nya 4, min dari 4 per 2 kali 1, 2 kali min 1, berarti 2 kali min 1. Negatif, ini negatif juga. Min 4 per 2 kali min 1, min 2. Negatif, positif, 4 bagi 2, 2. Berarti persamaan sumbu simetrinya adalah 2.
untuk persamaan sumbu simetri. Nah, yang keempat adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Kemarin udah kita bahas, kalau untuk nilai minimum ketika A-nya besar dari 0. Kalau minimum A-nya besar dari 0. Yang D ya. Minimum A-nya besar dari 0. Maksimum A-nya kecil dari 0. Nah, dari f(x) kita apa? F(x) kita itu adalah min x kuadrat ditambah 4x ditambah 12. Oke, dari f(x) kita udah kelihatan nilai f(x) kita adalah negatif. Berarti kalau negatif dia kecil dari 0. Maksimum ya, maaf. Nah, dia kecil dari 0. Kalau dia kecil dari 0, berarti dia mempunyai nilai maksimum. Berarti yang kita cari adalah nilai maksimum. Atau yang keempat, lanjutannya ke atas ya. Yang keempat itu adalah Y maksimum. Nah, rumusnya apa Zah? Kemarin rumus Y minimum adalah min D per 4A. Nah, untuk Y maksimum masih sama, cuman bedanya di sini maksimum. Kita punya titik maksimum. Berarti ini tetap min D per 4A. Berarti kita cari min D, nilai diskriminan apa? Kita kurung B kuadrat dikurang 4A AC per 4A. Nah, lanjut kita bikin di sini sama dengan B kuadrat. B-nya tadi 4, buka kurung, B-nya tetap min itu milik semua si D, bukan hanya si B. B kuadrat 4 kuadrat dikurang 4 kali A-nya min 1 dikali C-nya 12 kurung lagi per 4 kali A-nya min 1. Nah, sampai di sini selesaikan yang di dalam kurung, B-nya tetap di luar, kurung lagi 4 kali 4 pangkat 2, 4 kali 4 16, negatif kali negatif positif, 4 kali 1 4 kali 12. Ini positif, jadinya 4 kali 12 adalah 48. Nah, ini dia. Per 4 kali min 1 min 4. 16 ditambah 16 tambah 48. Nah, berapa 16 tambah 48? Hasilnya adalah 60 min 64. 46 tambah 8 14, simpan 1 tambah 4 5 tambah 1 6 per min 4. Negatif bagi negatif hasilnya positif. 64 bagi 4 tuh 24, 6 hasilnya 16. Ini untuk nilai Y maksimum. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah titik puncak atau yang E. Nah, kalau dia titik puncak atau sering kita sebut dengan TP, titik puncak. Nah, titik puncak dia memuat nilai apa saja? Kalau titik puncak dia memuat nilai dari P-nya itu adalah XP dan YP. Nah, nilai XP YP ini apa? Ini sumbu simetri dan YP adalah nilai maksimum atau minimum. Nah, itu dia. Nah, di titik puncak kita tinggal bikin nilai dari sumbu simetri berapa tadi? 2. Berarti bikin di sini sama dengan titik P itu adalah 2, YP nilai maksimumnya. Berarti kita pakai 16. Nah, ini nilai titik puncak. Nah, ini adalah syarat yang harus kita kerjakan sebelum melukis grafiknya. Berarti kita udah tahu beberapa titik. Yang pertama, ada titik potong, 2 buah titik potong untuk X. Titik potong sumbu X itu kita dapat 2, titik potong sumbu Y dapat 1, persamaan sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum, dan titik puncak. Nah, berikut ini bakal Ustazah sketsakan bentuk grafiknya. Nah, ini bakal Ustazah sajikan sketsa grafiknya. Nah, dari yang pertama tadi kita tahu titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Nah, kita masukkan dulu ke dalam grafiknya. Itu titik potong sumbu X adalah min 2,0. Posisi min 2 untuk X, ini untuk X, ini untuk Y. Nah, X-nya min 2. Di sini garis dari X. Ya, ini X,
segak itu adalah Y. Oke, lanjut. Katanya min 2,0. Ini adalah titik dari 0,0. Nah, kalau si X-nya min 2, nah Y-nya 0. Jadi posisinya di sini 0. Berarti dia di posisinya di sini. Di sini min 2. Oke. Situ min 2. Nah, selanjutnya adalah 6,0. Masih sama untuk X-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 6, Y-nya juga 0. Berarti 0-nya di sini tetap posisinya di sana. Oke. Yang ketiga adalah titik potong Y. Titik potong Y 0,12. 0,12 berarti 12-nya untuk nilai Y. Ini nilai X-nya, di sini Y-nya. Nah, 12 untuk Y. Kalau nilai Y-nya 12, berarti kita ambil nilai Y yang 12. Kalau ambil nilai Y yang 12, kita ambil dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini 12. Nah, dia 0,12. Berarti posisinya juga di sini karena X-nya 0. Nilai Y-nya yang 12. Sudah dapat 0,12. Yang keempat ada nilai sumbu simetri 2, nilai maksimum 16. Nah, kita nggak ngambil nilai sumbu simetri dan maksimum. Yang kita butuh adalah nilai titik puncak, yaitu 2,16. Titik puncak tadi gabungan dari sumbu simetri dan nilai maksimum atau minimumnya nantinya. Nah, dia 2,16. Posisi 2 di mana? Di sini 16. Berarti kita tarik. Nah, kita tarik garis 12 tadi, berarti ke bawah tariknya untuk mendapatkan nilai si 2. Nah, karena di atas baru 16, karena kita butuh di 2, ini 2,16. Nah, di sini dia. Nah, di sini adalah nilai 16,2 atau 2,16. Nah, itu nilai titik puncaknya. Nah, Ustazah bakal sketsakan grafik fungsinya. Nah, setelah digabungkan, seperti inilah bentuk grafik fungsi kuadrat fx min x kuadrat tambah 4x tambah 12. Nah, tadi kita gabungkan semua titik yang sudah kita temukan, min 2, 12, 13. Nah, itu adalah bentuknya. Nah, itu adalah tadi bentuk contoh soal menggambar grafik fungsi dari sumbu simetri yang diketahui, titik puncak, titik potong, sumbu X, dan sumbu Y. Nah, berikut ini adalah tugas yang harus antum kerjakan. Tugas mandirinya ada 3 buah soal. Yang pertama, masih melukis grafik fungsi kuadrat dengan fx-nya x kuadrat kurang 6x tambah 5. Itu dengan cara menentukan sumbu simetri, titik puncak, titik potongnya X dan Y. Nah, yang kedua, tentukan titik potong saja, titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y pada fungsi berikut. Fungsi fx, x kuadrat ditambah 2x dikurang 15. Nah, yang ketiga, sumbu simetri dan titik puncak pada kurva fx, x kurang 1 kali x tambah 5. Nah, kalau bentuk fx seperti ini, jadikan dulu dia bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c. Berarti kita kalikan dulu x kurang 1 dengan x tambah 5-nya. Nah, silahkan diselesaikan, masih sama aturannya. Bikin nama antum di atas buku latihannya, di halamannya tuh bikin nama dan kelasnya. Kemudian kumpulkan pada pukul 9. Tidak ada keterlambatan lagi. Jika terlambat, tidak dapat mengikuti PH jika tidak dikumpulkan sebelum waktu PH-nya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.